Selamat pagi, Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita masing-masing untuk mempersiapkan hati pikiran kita dengan cara mengambil saat teduh. Kebaktian pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita memuji nama Tuhan melalui pujian KPJ. KPJ nomor 23, kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita masing-masing, kita memohon pengampunan kepada Tuhan, dan juga pembacaan firman Tuhan, serta penyerahan jalannya kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Segala puji, syukur, dan terima kasih sungguh kami naikkan kehadirat Engkau ya Allah, karena Engkau tiada henti-hentinya untuk mengasihi, memberkati, serta memelihara hidup dan kehidupan kami bersama. Terbukti sampai saat ini ya Tuhan, kami semua benar-benar di dalam naungan cinta kasih Tuhan, penuh kekuatan, kesehatan, keselamatan, yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami semua datang ke hadirat Engkau dengan segala kerendahan hati pikiran kami masing-masing. Kami sungguh mengaku dan menyadari bahwa hidup kami ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami sering melakukan perbuatan dosa, baik itu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kami manusia. Kami sungguh bersama-sama ya Tuhan, memohon tangan pengasihan Engkau. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih
senantiasa mengasihi hidup kami, mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan, boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian pagi hari ini. Perbaharuilah ya Tuhan hati pikiran kami masing-masing dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami semua tidak bercacat cela di hadapan Tuhan, dan kami semua boleh layak menerima pemberitaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kebaktian pagi hari ini boleh kami dasari dengan pembacaan sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Kami sungguh mengaku dan menyadari tanpa kekuatan dan penyertaan dari Tuhan sendiri, kami semua tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau buka akal budi pikiran kami masing-masing. Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, benar-benar Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Tuhan benar-benar memberikan penghiburan kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin mendekatkan diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami sungguh serahkan jalannya kebaktian pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada firman Tuhan demikian yang disaksikan di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian saudara-saudara firman Tuhan untuk kita semua. Baiklah, firman Tuhan ini kita sambut dengan penuh sukacita melalui pujian KPJ nomor 96. KPJ nomor 96, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari yang pertama
dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kemudian yang kedua diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 14. Kemudian disambung pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 11. Kemudian yang ketiga, saudara, diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 11. Dan pagi hari ini akan saya bacakan bacaan yang ketiga, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, terlebih juga melaksanakan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita sambut dengan pujian KPJ nomor 191. KPJ nomor 191 kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Gusti Yesus pangen setya pindho parang santosa sadaya ingkang pracaya timen sami ngayomo Gustiku mokposo iku pangen kang setya Gustiku kang kuasa pindho parang santosa piandele kang ngabekti namung asmane Gusti jroning sangsara kinodo panggah tatak ing triya Gustiku mokposo iku pangen kang setya Gustiku kang kuasa pindho parang santosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang menjadi nas dari bacaan kita tadi, yaitu Injil Yohanes pasal 17, ayat yang ke-9. Demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah kali ini diberikan judul Bersabar dalam Penderitaan. Bersabar di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana rasanya kalau kita sedang menghadapi penderitaan? Bagaimana rasanya kalau kita pernah menghadapi penderitaan di dalam hidup ini? Tidak mengenakan, bukan? Pasti tidak enak kalau kita sedang menghadapi penderitaan. Nah, setiap dari kita, saudara, tentunya pernah mengalami penderitaan. Nah, sebagai persekutuan orang percaya, saudara-saudara, kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan muncul akibat keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, atau karena kita adalah sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara, sejak kekristenan lahir, penderitaan itu sudah dialami oleh orang-orang percaya. Misalnya ketika Nero itu berkuasa. Nero adalah kaisar ke-6 Roma. Ia memerintah selama 15 tahun. Ia adalah sosok seorang
yang jahat serta kekejaman yang luar biasa. Orang banyak mengatakan bahwa Nero ini memerintahkan agar Roma itu dibakar. Nah, kemudian menyalahkannya kepada orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma dari dirinya sendiri. Nah, orang lain mengatakan bahwa ia tidak berada di Roma ketika kota itu terbakar, saudara. Faktanya orang-orang Kristen disalahkan atas kebakaran yang terjadi selama 9 hari. Nah, selama itu saudara, perburuan atas orang-orang Kristen mulai meningkat serta menjadi penganiayaan yang mengerikan, terus berlangsung selama sisa pemerintahan Nero. Nah, tindakan barbar terhadap orang Kristen menjadi lebih buruk daripada yang telah mereka alami sebelumnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, jauh sebelum Nero berkuasa, para pengikut Yesus Kristus sudah mengalami penderitaan. Setelah kebangkitan Kristus, keberadaan mereka ini diawasi dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi ketika itu, saudara. Demikian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, seperti yang dikisahkan di dalam bacaan kita yang pertama tadi, saudara, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, di sana para murid datang ke Yerusalem seperti yang ditetapkan oleh guru mereka. Di dalam ayat bagian C, saudara, di sana dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 bagian C, di sana dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, itu berarti bahwa mereka ini masuk ke tengah-tengah musuh. Di Yerusalem mereka naik ke ruang atas dan menumpang di sana, saudara. Keberadaan mereka tidak ingin diketahui. Nah, di sini nampak, saudara, bahwa mereka ini masih mempunyai rasa takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka hidup di dalam tekanan, saudara. Saat itu adalah saat kesusahan dan bahaya bagi murid-murid Yesus. Mereka seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Hidup di dalam bahaya, hidup di dalam tekanan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, keberadaan orang percaya tidak dapat lepas dari yang namanya penderitaan. Nah, penghiburan dari Rasul Petrus, saudara, juga menunjukkan adanya penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Di dalam 1 Petrus pasal 4 tadi, ayat 12 sampai 14, kemudian disambung pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara,
Di sana Rasul Petrus menunjukkan kepada mereka mara bahaya dari seorang musuh yang lebih kejam daripada orang-orang yang paling jahat sekalipun. Ia menyebutkannya, saudara, lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis. Bukan semata-mata lawan biasa, saudara. Melainkan seorang musuh yang menuntut dan melawan dalam perkara yang besar. Dalam bacaan kita yang kedua tadi, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, di sana dikatakan, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, si iblis, sebutan ini berasal dari sebuah kata yang berarti menghantam atau yang menusuk. Nah, di sini Rasul Petrus kemudian menasihati mereka tentang pentingnya bersabar di bawah penderitaan. Ketika mengalami penderitaan, orang percaya harus bersabar, saudara. Rasul Petrus menasihati agar mereka tidak menganggap aneh penderitaan itu atau terkejut olehnya, seakan-akan telah terjadi hal tidak terduga atas mereka. Sebab meskipun penderitaan itu terasa teramat berat, saudara, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, bukan untuk menghancurkan mereka, saudara. Penderitaan itu sebagai ujian bagi orang-orang percaya kepada Kristus, sebagai ujian bagi orang-orang Kristen. Seperti yang dijelaskan di dalam bacaan kita tadi, saudara, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12, di sana mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Penderitaan itu, saudara, sebagai ujian bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya diuji imannya, saudara. Penderitaan itu menguji kesungguhan hati kita, saudara. Penderitaan itu menguji kekuatan kita, saudara. Penderitaan itu menguji kesabaran kita, saudara. Penderitaan itu menguji kepercayaan kita, saudara. Sejauh mana iman kita kepada Tuhan? Sejauh mana kedewasaan iman kita kepada Yesus Kristus, saudara? Melalui penderitaan itu adalah ujian, supaya kita menjadi orang Kristen yang tabah imannya, menjadi orang Kristen yang tangguh, menjadi orang Kristen yang kokoh, tidak mudah menyerah ketika orang Kristen mengalami penderitaan. Nah, saudara-saudaraku, kita dapat melihat kesabaran
Orang percaya ada dalam diri para rasul, para pengikut Tuhan Yesus yang lain. Ketika mereka ini berada di ruang atas sambil menantikan Roh Kudus. Apakah yang mereka lakukan, saudara? Agar mereka ini sabar di dalam menghadapi penderitaan. Hal yang mereka lakukan, saudara-saudara, adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa dan menaikkan permohonan-permohonannya. Mereka bertekun di dalam doa, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, lebih daripada biasanya, saudara. Sering berdoa dan berdoa di dalam waktu yang lama. Mereka tidak pernah kehilangan 1 jam pun untuk berdoa. Mereka berdoa dengan sehati, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus dan tidak ada pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Luar biasa, saudara, yang dilakukan mereka di tengah-tengah mengalami penderitaan. Mereka bersatu di dalam kasih yang kudus. Mereka tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada pertengkaran di antara mereka. Ini perlu kita contoh, saudara, sebagai orang-orang Kristen. Hendaknya di tengah-tengah persekutuan kita ini tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya pertengkaran. Harus kita dasari dengan kasih yang kudus, supaya kita menghadapi namanya penderitaan dengan tabah, dengan iman yang kuat melalui persekutuan yang ada. Nah, betapa berharganya, saudara-saudara, betapa berharganya yang namanya kesatuan hati mereka di dalam menaikkan permohonan-permohonan kepada Allah. Meskipun hanya 1 orang yang berbicara, mereka semua berdoa, dan apabila 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan. Terlebih lagi apabila banyak orang menyepakati permohonan yang sama, Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan doa bersama itu, saudara-saudara. Nah, saudaraku, dalam menghadapi penderitaan, sudah selayaknya orang percaya harus bersabar. Ketika kita ini sebagai orang Kristen menghadapi penderitaan, kita harus sabar, saudara. Kita dengan bertekun di dalam doa ketika kita menghadapi penderitaan, nah, ini menunjukkan adanya keyakinan bahwa Allah Bapa akan memelihara kita melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya, saudara. Seperti doa Tuhan Yesus, kita adalah milik Allah Bapa. Doa Tuhan Yesus, saudara, di sana dikatakan seperti doa Tuhan Yesus, kita adalah milik Allah Bapa. Di dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka
yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Tuhan Yesus, saudara, senantiasa berdoa untuk para pengikut-Nya. Tuhan Yesus sendiri senantiasa berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadanya, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus benar-benar di dalam lindungan Allah sendiri. Allah Bapa mengetahui apa yang kita alami, saudara. Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan dan memberikan perlindungan bagi kita. Maka itu doa Tuhan Yesus untuk para murid ini, saudara, hendaknya menjadi model kehidupan iman kita, menjadi model persekutuan kita bersama di tengah-tengah jemaat yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun di dalam persekutuan, tidak dapat lepas dari penderitaan. Sebagai pribadi, sebagai gereja, kita tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan, saudara. Ketika kita ini menghadapi penderitaan itu, kira-kira apa, saudara-saudara, yang tidak boleh kita tinggalkan ketika kita ini menghadapi penderitaan? Entah kita menderita sakit, atau karena perekonomian kita, atau masalah keluarga kita. Apa, saudara, yang tidak bisa kita tinggalkan? Yang tidak bisa kita tinggalkan adalah yaitu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Amin. Kita bersama mengambil saat teduh. Amin. Sekarang ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, baiklah sekarang kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali.
Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan pujian dari para pamong dan anak-anak GKJW Jemaat Mulyosari dengan judul Corona Go Away. Disilahkan. Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara, persembahan pujian dari para pamong dan anak GKJW Jemaat Mulyosari dengan judul Corona Go Away. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan biarlah persembahan ini boleh kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 20 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Biarlah saudara-saudara firman Tuhan ini boleh mendasari di dalam kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kita mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan pujian KPJ nomor 186, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Samestine lamun tansah ngucap syukur ning ngarsane Sang Kristus tan pantes takabur jroning susah lan bunga sadengah kaanan aku angidung memuji syukur Yeku
senadyan prahara nampa sarta omah anyempyu aku terus muji syukur kunjuk mring Gustiku jroning susah lan bunga sadengah kahanan aku angitung memuji syukur yeku karsanya. Sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami semua kembali menghadap kehadirat-Engkau ya Allah, menaikkan segala puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah hadir memberkati, memimpin, dan membimbing di dalam kami bersama-sama melakukan kebaktian pagi hari ini. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia dan sukacita karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Allah yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu benar-benar boleh menyegarkan iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin melekatkan diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, kekuatan, kemampuan, agar kami umat-Mu benar-benar boleh mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, agar kami umat-Mu boleh senantiasa menikmati hidup dan kehidupan yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, kami bersama-sama boleh membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati pikiran kami masing-masing. Biarlah persembahan ini Tuhan Ku berkati, Engkau kuduskan, Engkau sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jewetan Jemaat-Mu Mulyosari. Kami yakin dan percaya Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada setiap warga jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur dengan sukacita, dengan ketulus ikhlasan hati mereka masing-masing, agar apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga jemaat-Mu benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Saudara-saudara kami yang Tuhan berikan tugas mengelola persembahan ini, Engkau berkati mereka hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang menderita sakit, yaitu Bapak Gaton, Ibu Catur, Ibu Darmaji, Ibu Sarjono Suja, Ibu Edi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau berkenan hadir di dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu agar mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Allah Sang Sumber segala berkat senantiasa memberkati mereka semua, kekuatan, kesehatan. Jauhkanlah seluruh warga jemaat-Mu dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di waktu wabah virus corona ini. Tuhan senantiasa menjagai mereka semua. Engkau berkati seluruh warga jemaat-Mu kekuatan, kesehatan, dan biarlah seluruh warga jemaat-Mu memiliki tubuh yang kuat, yang sehat,
dan semakin bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Melalui segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, Allah Sang Sumber segala berkat tiada henti-hentinya melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, agar apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga jemaat-Mu benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan, Engkau Tuhan memberkati mereka di dalam belajarnya, agar anak-anak jemaat ini boleh berhasil di dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Tuhan, kami sungguh menyerahkan segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari. Engkau menyertai dan memberkati setiap pelayanan kami bersama, agar apa yang kami lakukan bersama-sama di tengah Jemaat Mulyosari ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Allah Sang Sumber segala berkat, melalui seluruh warga jemaat-Mu, Engkau tiada henti-hentinya melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan Jemaat Mulyosari, agar apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia, Tuhan, yang saat-saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Tuhan, Kau senantiasa memberkati para pemimpin bangsa negara kami, hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan, dan berkati seluruh rakyat Indonesia. Engkau berkati kami semua, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kekompakan, kebersamaan untuk melawan virus corona ini, Tuhan, agar virus corona ini boleh cepat berakhir dan kami semua rakyat Indonesia boleh menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Rakyat Indonesia yang menderita sakit karena virus corona ini, Tuhan Allah, Engkau Sang Sumber segala kehidupan umat manusia, berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau sungguh melawatnya, Engkau menjamahnya dengan tangan kuasa-Mu, agar mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Obat-obatan yang dipakainya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, agar melalui obat-obatan yang dipakainya boleh cepat mempercepat kesembuhan rakyat Indonesia yang saat ini menderita sakit. Para dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya, Engkau juga berkati mereka hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar para medis ini boleh menangani warga masyarakat yang menderita sakit dengan baik, dan mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi warga masyarakat yang kena dampak virus corona ini, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan usahanya. Tuhan juga berkati mereka satu persatu, agar mereka senantiasa boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian ya Bapa, doa permohonan, ungkapan syukur kami bersama, kami naikkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Omo kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan lampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika.
Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula sampun negakaken kawula ing panggoda nanging Tuhan nuwuhaken saking piawon Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa wa kamulyan slaminyo amin amin amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Oleh karena itu, jemaat disilahkan untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan kembali melalui pujian KPJ nomor 452. Kita pujikan bait pertama dan yang keempat. Ting mana kawula tansah nderek mring Gusti iku panutan sanyata dipanebus sejati margining salib ingamba bangun turut ring Allah maparkun tresno sejati ring jagat tentrem basuki sanadyan rumpil marginya ning Gusti tansah ngandhi nadyan ribet lan sangsara kula tegen lampahi terbing salib ingamba mangun turut ring Allah maparkun tresno sejati ring jagat tentrem basuki. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan perestuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai, memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kita bersama memuji nama Tuhan kembali melalui pujian KPJ nomor 460.